adalah dengan NIM 2411164. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Fikih Muamalah. Dosen pengampunya itu Pak Iksan Jauhari. Baiklah, kasus pertama itu ada rahan. Nah, di sebuah lembaga gada syariah, seorang nasabah menggadaikan perhiasan emasnya atau disebut juga dengan mahur. Untuk mendapatkan pembiayaan, lembaga tersebut tidak mengambil bunga, melainkan menetapkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan mu'nah. Namun, perhitungan biaya mu'nah tersebut didasarkan pada nilai taksiran harga emas yang digadaikan, bukan berdasarkan besar real. Besar ini yang dimaksud adalah besar biaya nyata, ongkos sewa tempat penyimpanan atau jumlah pinjaman yang diajukan. Pertanyaannya itu, mengapa fikih muamalah melarang penentuan biaya gadai berdasarkan pada jumlah pinjaman yang diberikan, dan selanjutnya apakah penentuan biaya mu'nah itu dihitung dari nilai taksiran barang aman secara syariat ataukah berpotensi malah menjadi celah riba bagi praktik riba yang terselubung? Jelaskan argumen Anda secara detail. Nah, jadi jawaban saya adalah seorang nasabah. Sebelum kita mengenali kasus tersebut, kita harus mengetahui dulu apa problem awal dari kasus yang pertama. Nasabah menggadaikan emas. Penggadaian syariah memberikan pinjaman. Nah, penggadaian tidak mengambil bunga tetapi menggunakan biaya penyimpanan. Masalahnya, biaya mu'nah itu dihitung berdasarkan nilai emas yang digadaikan, bukan berdasarkan biaya nyata penyimpanan. Nah, apakah cara ini sudah sesuai dengan syariat atau malah justru menjadi riba? Nah, maksudnya di sini tuh kita harus mengerti dulu apa itu mu'nah. Mu'nah itu adalah biaya jasa atau biaya penyimpanan administrasi atau biaya operasional penyimpanan. Artinya mu'nah itu bukan berasal dari keuntungan dari pinjaman. Nah, tujuannya hanya mengganti biaya yang benar-benar dikeluarkan saat oleh penggadaian. Nah, mengapa sih biaya tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman? Karena Islam mengajarkan pinjaman itu adalah disebut juga dengan qard atau akad tolong menolong yang disebut juga dengan ta'awun. Nah, pemberi pinjaman tidak boleh memperoleh keuntungan dari pinjaman tersebut. Kalau biaya semakin besar, karena pinjaman semakin besar, maka bentuknya menjadi seperti bunga. Contoh kayak tadi, dia malah menggunakan uang yang pinjaman bunga itu sebagai utang untuk pinjaman. Seharusnya kan pinjaman itu tidak didasarkan dengan nilai taksiran nilai emas sekarang. Misalnya nasabah A, pinjamannya itu ada 5 juta sedangkan bunga itu ada 50.000. Sedangkan nasabah kedua yang B, pinjaman 50 juta, bunganya 500.000. Nah, sebenarnya nasabah A sama nasabah B itu kan sama-sama menggadaikan pinjaman di penggadaian, tapi malah penyimpanannya berbeda. Nah, itulah yang permasalahan dari problem tersebut. Seharusnya walaupun nasabah A pinjamnya 5 juta, biaya penyimpanannya 50.000, sedangkan nasabah B pinjamannya 50 juta, malah bunanya 500.000. Nah, itu yang harusnya tidak boleh. Kenapa? Harusnya bunanya itu sama-sama 50.000, walaupun pinjaman yang dipinjamkan oleh yang B ini lebih besar. Nah, padahal barang yang disimpan itu disimpan sama-sama hanya satu cincin emas. Biaya penyimpanannya juga hampir sama. Jadi kenaikan biaya tersebut bukan karena jasa penyimpanan, tetapi karena jumlah pinjaman. Nah, inilah yang disebut juga yang menyerupai riba, teman-teman. Nah, mengapa hal ini dianggap mirip riba? Karena setiap pinjaman itu yang memberikan manfaat bagi pemberi pinjaman itu dimaksud dengan riba. Artinya kalau seseorang meminjamkan uang kemudian dia memperoleh sebuah keuntungan dari pinjaman tersebut, maka keuntungan itulah yang dilarang. Mu'nah boleh ada, tetapi mu'nah itu harus benar-benar biaya jasa, biaya penyimpanan tadi, bukan memperoleh keuntungan dari jasa penyimpanan tersebut. Nah, ada hadis Nabi yang berbunyi yang setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Maknanya pemberi pinjaman itu tidak boleh mencari keuntungan dari akad pinjaman. Keuntungan itu hanya boleh berasal dari akad jual beli, sewa atau jasa yang benar-benar diberikan. Nah, bagaimana pendapat dari DSN MUI atau Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 ini menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan itu menjadi tanggung jawab si rahim. Biaya itu dihitung berdasarkan pengeluaran nyata. Jadi Fatwa nomor 26 tahun 2002 juga menjelaskan tentang rahan yang emas, juga menjelaskan biaya itu boleh dihitung berdasarkan berat atau nilai barangnya, tapi tidak boleh melebihi biaya yang sebenarnya. Maksudnya di sini, misalkan dia menggadaikan sebuah emas seharga 10 juta. Nah, 10 juta itu tidak boleh melebihi kapasitas dari biaya mu'nah. Seharusnya diperkirakan dari 10 juta itulah, tidak boleh naik.
dikarenakan harus setara dengan jumlah taksiran dari nilai barang tersebut. Bagaimana hubungan nilai barang dan jumlah pinjaman? Biasanya pengadaian akan memberikan pinjaman sekitar 80% dari nilai emas. Misalnya, nilai emas itu 100 juta, pinjaman itu adalah 80 juta. Kalau mun A itu dihitung dari nilai emas, hasil akhirnya hampir sama dengan menghitung berdasarkan pinjaman. Akibatnya muncul dugaan bahwa biaya sebenarnya itu mengikuti pinjaman. Seharusnya kan nilai emasnya itu kan 100 juta, pinjamannya itu 80 juta, harusnya dihitung dari nilai emas tersebut, bukan dari nilai pinjaman, karena udah ada potongan 20%. Nah, itulah yang muncul akibat kecurigaan. Berarti biaya penyimpanan itu udah dipotong dari jumlah pinjaman. Nah, makanya itu dari kasus tersebut itu tidak boleh, itu sudah terselubung ke kasus riba. Agar munah sesuai dengan syariah, ada 4 syariat yang harus syarat harus yang kita penuhi. Pertama, ada transparan, jadi semua biaya itu harus dijelaskan kepada nasabah dari awal sampai akhir. Kedua, berdasarkan biaya real atau biaya nyata sesuai dengan biaya penyimpanan yang sebenar-benarnya. Ketiga, tidak berlebihan. Yang keempat, ada akad dipisahkan, jadi akad pinjaman dan akad jasa penyimpanan itu tidak boleh dicampur aduk dalam 2 akad. Kesimpulannya, mun'ah itu diperbolehkan dalam Islam. Namun, kalau besar mun'ah mengikuti dari jumlah pinjaman atau hanya mengikuti nilai barang tanpa memperhatikan biaya nyata, maka berpotensi menjadi salah riba. Karena itu, pengadaian syariah harus memastikan bahwa mun'ah benar-benar merupakan biaya jasa penyimpanan, bukan keuntungan dari pinjaman. Baiklah, ini ada kasus kedua, yaitu ada hibah dan sodakoh melalui crowdfunding digital. Nah, kasusnya itu sebuah platform donasi online menggalang dana kemanusiaan untuk pengobatan seorang anak. Masyarakat berbondong-bondong memberikan dana berupa sodakoh dan hibah. Di akhir masa galang dana, platform itu malah memotong sebesar 10% dari total donasi yang terkumpul untuk biaya operasional kantor dan iklan digital, tanpa adanya pemberitahuan dulu yang jelas di dalam halaman utama kampanye donasi. Pertanyaannya, tindakan platform digital tersebut dari aspek fikih non-komersial atau tabaru, apakah hubungan hukum antara donatur, platform, dan penerima manfaat dapat dikategorikan sebagai akad bakalah bil ujroh? Apakah pemotong tanpa transparansi itu awal merusak dari akad penyerahan dana sosial tersebut? Nah, jadi menurut fatwa DSM MUI 103 2017 bahwa memperbolehkan platform menerima ujrah. Fee ini adalah biaya, teman-teman, dari atas jasa yang diberikan. Jadi ada biaya atas jasa yang diberikan. Namun ada syarat terlebih dahulu untuk menentukan biaya tersebut. Yang pertama, biaya itu harus dijelaskan dulu. Kalau emang udah ada pemotongan dari awal 10% tadi, itu diperbolehkan. Yang kedua, donatur mengetahui dan menyetujuinya. Dan ketiga, tidak dipotong secara sepihak. Mengapa pemotongan tanpa transparansi merusak akad? Karena yang pertama, dia sudah melanggar prinsip amanah. Platform bertindak sebagai wakil atau disebut juga amin, yang mewajibkan menjaga dana sesuai dengan izin donatur. Terus, memotong dana tanpa seizin berarti menggunakan harta di luar kewenangannya. Transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau taradin. Karena donatur tidak mengetahui awal adanya biaya pemotongan 10% tadi, maka tidak ada persetujuan sehingga akad itu menjadi cacat. Nah, potongan 10% itu tanpa pemberitahuan itu melanggar prinsip amanah, ridho, dan transparansi sehingga tidak sesuai dengan fikih muamalah. Ada di Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepadamu. Nah, jadi dari ayat tersebut itu menjelaskan bahwa kita tidak boleh memakan hak harta orang lain karena itu sudah menjadi tanggungan. Jadi kenapa kita tidak boleh memakan harta orang lain? Karena tidak boleh, teman-teman, karena itu sudah menjadi hak masing-masing manusia. Jadi sebuah platform itu donasinya kan mengumpulkan dana untuk pengobatannya anak sakit dari kasus tersebut. Nah, donatur menyumbang dengan niat sedekah, namun setelah dana terkumpul, platform tadi memotong 10% biaya operasionalnya. Masalahnya itu potongannya menjadi masalah yang tidak dijelaskan sejak awal tadi.
Nah, siapa yang terlibat? Jadi ada 3 pihak yang terlibat. Pertama ada donatur, kedua ada platform, yang ketiga ada penerima manfaat. Jadi donatur ini sebagai pemberi dana atau penggalang dana. Yang kedua ada platform, ini perantaranya. Yang ketiga itu penerima manfaat. Orang yang menerima bantuan, orang yang menerima bantuan tadi, yang orang yang sedang sakit tadi. Jadi platform itu bertugas mengelola dan menyalurkan dana. Apakah hubungannya dengan bakal withdraw? Dia ada hubungannya dengan bakal withdraw karena donatur memberi kuasa kepada platform untuk menyalurkan dana. Platform itu boleh menerima upah, tetapi dengan syarat disepakati sejak awal, transparan, jumlahnya juga jelas. Mengapa potongan 10% itu menjadi masalah? Karena itu sudah melanggar prinsip akad dari awal, karena dia tidak menjelaskan bahwa ada potongan di 10% dana tersebut. Yang kedua, platform hanya boleh menggunakan dana itu sesuai dengan izin donatur tadi. Yang kedua itu ada rido, jadi donatur harus mengetahui dulu semua ketentuan sebelum berdonasi. Kalau tidak diberitahu, berarti tidak ada persetujuan, maka akad itu menjadi cacat. Dampaknya menurut syariah, sedekah itu tetap sah untuk dana yang sampai kepada si penerima yang orang sakit tadi. Tapi platform wajib bertanggung jawab atas dana yang dipotong tanpa izin. Platform juga harus mengembalikan dana 10% tadi dan meminta persetujuan dulu ke donatur. Kesimpulannya, platform boleh mengambil biaya operasional, tetapi harus dijelaskan sejak awal. Yang kedua, disetujui oleh donatur. Yang ketiga, transparan. Yang keempat, sesuai dengan akad wakawah bil ujrah. Kalau biaya emang dipotong diam-diam, maka tindakan tersebut itu bertentangan dengan prinsip syariah, prinsip amanah, dan transparansi dalam fikih muamalah. Jadi ada kasus yang terakhir, yaitu kasus ketiga, akad jual beli di era sosial konsumsi atau COD. Kasus tersebut pembeli ingin membuka paket sebelum membayar karena khawatir barang itu tidak sesuai dengan market price, atau mewajibkan bayar terlebih dahulu baru paket itu boleh dibuka. Akibatnya sering terjadi konflik antara pembeli dan kurir. Keabsahan akad COD ini tetap sah, tapi rukun dan syarat jual beli itu telah dipenuhi. Yang pertama, penjual dan pembeli jelas. Kedua, barang dan harganya jelas. Ada ijab dan qabul, check out di market price atau yang kita sebutkan itu di keranjang. Barang yang diserahkan dan pembayaran dilakukan saat COD, taqabud. Kesimpulannya, akad jual beli COD ini sudah sah menurut fikih muamalah. Nah, dari permasalahan tersebut ada namanya taslim al-mabi atau penyerahan barang. Nah, penyerahan barang ini urutan transaksi COD-nya itu yang pertama, kurir mengantarkan barang, kedua, pembeli membayar, dan yang ketiga, barang menjadi hak pembeli. Kurir hanya bertindak sebagai wakil si penjual dari toko tersebut untuk menyerahkan barang dan menerima pembayaran dari hasil COD tadi. Nah, bayar dulu baru buka paket. Apakah merusak akad? Tidak, karena itu melindungi hak si penjual dari kecurangan. Karena banyak sekarang yang telah menggunakan sistem COD tapi malah dia melontarkan atau tidak memperdulikan barang tersebut. Makanya itu boleh bayar dulu baru buka paket. Karena kurir bukan pihak yang menentukan kualitas barang. Hak pembeli tetap ada melalui fitur komplain dan retur. Jadi kalau dia tidak menyukai barang tersebut, dia meretur barang tersebut, bukan malah memarahi kurirnya, yang banyak terdapat kasus sampai sekarang. Jadi aturan tersebut tidak membatalkan akad, tetapi malah menjaga keseimbangan antara hak penjual dan hak pembeli. Akad jual beli COD itu sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang 3 tadi. Aturan itu bayar dulu baru buka paket, tidak merusak akad. Hak pembeli tetap terlindungi melalui khiyar, ru'yah, dan khiyar syarat. Jadi konflik COD itu lebih jelas disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai mekanisme retur dan komplain. Jadi bukan karena akadnya yang tidak sah. Mungkin itu saja penjelasan dari 3 kasus saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya maupun. Sekian penjelasan materi dari 3 kasus. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.